tahu tempe. Saya uduk ke Pak Budi. Instalasi ini menurut gue keren sih, karena ini kan terinspirasi dari kayak makan pinggir jalan gitu kan. Inspirasi MLD Spot Art and Sound Experience tahun ini didapatkan ketika kita mengunjungi tenda-tenda kaki lima di jalan. Dari pengalaman tersebut, kami menginterpretasikan pengalaman-pengalaman berkaki lima ini ke dalam sebuah instalasi spasial yang baru, dengan menggabungkan karya seni visual dan seni suara. Dari inspirasi yang kita dapatkan, sebenarnya kita melihat kegiatan-kegiatan yang ada di tenda-tenda itu, seperti kegiatan ngamen, suara orang masak, suara orang berbincang, serta kita juga lihat warna dan visual spanduk-spanduk vernakular. Akhirnya dari semua ini kita menerjemahkan melalui sudut pandang yang lebih kontemporer, sehingga membentuk sebuah interaksi yang harmonis. Jadi di tenda harmoni ini, begitu pengunjung masuk, itu akan langsung disuguhkan dengan suara-suara khas jalanan. Jadi pengunjung akan immerse, merasakan seperti seolah-olah mereka benar-benar ada di sebuah area kaki lima. Aktivitas berikutnya kita punya yang namanya silent koplo. Gitu, kenapa sih? Karena koplo itu sangat related dengan jalanan dan ini bisa dinikmati oleh semua orang. Dan selanjutnya ada ngamen gratis, di mana ngamen gratis ini merupakan sebuah instalasi interaktif di mana para pengunjung bisa bermain musik secara bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya ada kios kaos dan kitchen custom. Di aktivitas ini pengunjung bisa membuat gantungan kunci dan juga kaos sesuai dengan identitas dirinya masing-masing. Yang terakhir kita juga punya gang buntu. Di gang buntu ini sebenarnya merupakan sebuah video mapping di mana para pengunjung itu bisa berfoto bersama menu-menu pilihan ala tenda harmoni. Peran Sys Motion di MLD Spot Art and Sound Experience tahun ini sebenarnya kita menghandle instalasi-instalasi interaktif, pengalaman-pengalaman yang multimedia. Untuk proses instalasinya, pertama dari desain sendiri dan pemilihan objek, kita selalu brainstorm sama Thinking Room dan tim dari Pak Willis dan tim-tim yang lainnya juga. Objek-objek apa sih yang visible untuk ditempel di tembok, dari segi beratnya, dari segi dimensinya, apakah itu bisa di-reach sama orang ketika nanti di lapangan. Dan dari diskusi-diskusi itu kita nemuin beberapa objek yang khusus banget sama pedagang kaki lima, misalnya kayak wajan atau botol kecap, tempat sambel, ada piring rotan, lalu ada sendok, garpu, dan semacamnya lah. Jadi bangunannya basically kayak ada satu site 10 x 20, di mana kita ingin dari luar tuh dia sebenarnya kelihatannya tertutup. Analogi yang sama dengan kalau kita lihat tenda ya, warteg atau apa kan, basically kita mencoba untuk mengangkat material-material yang tradisional ya, misalnya tenda kan kita tahu ada terpal biru, ada terpal kan ada beberapa macam warna, ada fabric basically yang untuk kayak misalnya kalau kita di warteg kan banyak signage pecel lele dan sebagainya itu kan dari fabric gitu. Terus seng, plywood, triplex dan beberapa macam yang kita pikir itu sangat menarik untuk diangkat kembali dengan cara yang berbeda gitu. Sejauh ini kalau ngomongin eksekusinya, itu muralnya itu mungkin hampir nyampe 40 meter persegi. Jadi itu cukup masif sih grafis yang bakal ada di tempat tersebut. Dan tantangannya cukup banyak, dari waktu, dari detail yang harus dikejar, dari tempatnya juga, karena kita nggak langsung ngemural di tempat. Kita muralnya itu di partisi, nanti di install di tempat gitu.
aku suka banget karena temanya tuh warteg. Jadi waktu masuk kesannya tuh kayak masuk tenda biru, tenda warteg. Terus ambience-nya tuh sangat amat humble gitu. Jadi bukan kayak instalasi biasa, tapi kayak mengangkat kearifan lokal. Sekarang aku lagi di instalasi Art and Sound di Java Jazz 2020. Di sini tuh ada DJ, terus jam 7 bakal ada DJ yang mainin lagu koplo. Terus kita bisa dengerin dengan kayak silent disco tapi silent koplo gitu. Dan itu pertama kali saya lihat kayak gitu, jadi luar biasa sih. Oke, gue bisa main di MLD Sport Art and Sound Experience di Java Jazz ini nih. Awalnya tiba-tiba di calling nih, lu bisa nggak nih mainin kayak apa ya, kayak musik-musik koplo atau apa di Java Jazz? Gue kaget pertama, hah koplo tapi di Java Jazz? Gue beraniin, akhirnya ya udah deh. Setelah kayak ngedengar lagu koplo-koplo ini, ya jadi kayak rasanya nggak tahu malu gitu, pengen joget aja walaupun diliatin orang bisa enjoy sendiri, oke lah. Satu kata buat MLD Spot. Keren, beda. Mantul. Luar biasa.